Renungan Kefas. Judul renungan hari ini adalah Jalan Menghasilkan Anak Laki-laki. Ayat bacaan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Hanya melalui menerima Kristus ke dalam kita, barulah kita bisa melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki sepenuhnya terbentuk dari unsur Kristus. Untuk menghasilkan anak laki-laki, pertama-tama kita harus bersatu dengan Kristus dan menerima sesuatu dari Dia. Bila anak laki-laki merupakan bagian yang lebih kuat dari perempuan itu, di satu pihak kita harus menjadi perempuan itu, di pihak lain kita juga harus menjadi anak laki-laki. Karena itu, kita tidak cukup hanya menjadi terang dan surgawi. Kita harus sepenuhnya tersusun dengan unsur Kristus. Perbedaan antara perempuan itu dengan anak laki-laki adalah unsur Kristus yang tersusun dalam diri perempuan itu tidak begitu banyak. Namun, seluruh diri anak laki-laki itu dijenuhi dan diresapi dengan unsur Kristus. Jadi, anak laki-laki itu sepenuhnya tersusun dengan Kristus. Wahyu pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa perempuan itu sedang mengandung, dan ayat 5 mengatakan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak di sini adalah seorang anak laki-laki, mewakili bagian yang lebih kuat di antara umat Allah. Dalam ayat 2, anak itu masih berada di dalam perempuan itu, namun Alkitab tidak menyebutnya seorang bayi, melainkan seorang anak laki-laki. Melalui mendoa bacakan potongan firman ini, kita menyadari bahwa anak laki-laki di sini bukan menunjukkan seorang bayi, sebaliknya menunjukkan bagian yang lebih kuat di dalam perempuan itu. Perempuan itu mewakili seluruh umat Allah. Tetapi sepanjang sejarah, di antara umat Allah selalu ada beberapa orang yang lebih kuat. Mereka inilah yang dalam Alkitab diperhitungkan sebagai satu unit korporat yang berperang bagi Allah dan membawa kerajaan Allah turun ke bumi. Sobat Kefas, bagaimanakah kita bisa menjadi anak laki-laki? Jika Anda ingin menjadi bagian dari anak laki-laki, Anda harus makan lebih banyak, bertumbuh lebih besar, dan menjadi lebih kuat. Praktisnya, Anda harus lebih banyak berdoa, mengeluarkan lebih banyak waktu bersama Tuhan, makan firman lebih banyak, mengalami Tuhan lebih banyak, lebih bertumbuh dalam hayat, dan lebih banyak menanggulangi perkara-perkara negatif. Jika orang-orang lain bergunjing, Anda tidak mau bergunjing. Jika orang-orang lain tidak mau berdoa, Anda berdoa lebih banyak. Sekalipun Anda tidak seharusnya memisahkan diri dari perempuan itu, Anda harus agak berbeda dengan orang-orang lain. Perempuan itu terlalu umum. Orang-orang yang merupakan bagian dari anak laki-laki memiliki keistimewaan. Terang hari ini bukan hanya ekonomi Tuhan, pemulihannya pun tergantung pada orang-orang yang lebih kuat, bukan tergantung pada orang-orang yang biasa atau umum. Mula-mula ekonomi Tuhan ada bersama umatnya yang diwakili oleh perempuan itu. Namun ekonomi Tuhan itu tidak bisa dipikul oleh perempuan itu saja. Perlu adanya orang-orang yang kuat. Prinsipnya selalu demikian. Kita harus mutlak dan kuat. Jika kita ingin menempuh jalan ini, kita harus menempuhnya dengan mutlak. Doa hari ini, kita harus sungguh-sungguh lapar dan haus, membenci gosip dan perkataan yang tidak-tidak. Aku di sini untuk dilatih, dikuatkan, dikenyangkan dan dibangun. Aku tidak berminat dan tidak sempat bergunjing. Aku tak berselera membicarakan omong kosong. Jika kita bersikap demikian, itu menyatakan bahwa kita berpeluang untuk berbagian dalam anak laki-laki. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.